Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Kami hadir menjumpai Anda dalam forum Kalbar. Kita membahas satu permasalahan yang menarik untuk kita bahas bersama. Pemirsa, beberapa saat lagi jamaah haji dari Kalimantan Barat akan tiba di Kota Pontianak, kemudian meneruskan perjalanannya menuju daerah masing-masing. Tentu saja banyak yang harus disiapkan, bukan hanya bagaimana pemerintah menyambut kehadiran jamaah haji, tetapi juga masyarakat harus tahu dan juga harus ikut serta menyambut jamaah haji, tamu Allah yang telah kurang lebih 40 hari meninggalkan Indonesia menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Seperti apa persiapannya dan kapan tepatnya jamaah tersebut akan tiba di Indonesia? Kita bahas dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Syahrul Yadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak di kantor tentu saja. Bicara tentang haji ini sudah 2 tahun penyelenggaraan ibadah haji tidak dilaksanakan. Ketika terlaksana kebahagiaannya nampak sekali, bukan hanya jamaah haji, masyarakat juga merasakan, bahkan pemerintah pun juga ikut merasakan euforia itu. Pendapat Bapak terkait penyelenggaraan haji tahun ini seperti apa? Saya pikir hampir suasana batin saya dengan pemerintah dan masyarakat, bahkan dengan calon jemaah haji sendiri, suasana batin saya sama saja. Artinya begitu bahagia. Pertama, setidaknya kita sudah bisa membebaskan diri, terbebas dari ancaman COVID-19. Yang kedua, Arab Saudi sudah membuka pintu gerbang untuk jamaah Indonesia masuk menjadi jamaah haji yang sebenarnya bukan hanya calon, tapi menjadi jamaah haji. Dan saya pikir juga, Pak, walaupun dalam konteks ini juga mungkin ada yang tidak puas, yang seharusnya dia seberangkat tahun 1443 ini atau 2022 ini, tapi belum berangkat. Ini saya pikir ada juga. Tapi mereka sangat memahami situasi dan kondisi saat ini, Bang. Ya. Mungkin juga ada kesedihan bagi jamaah yang usianya 65 ke atas ya Pak ya. Yang biasanya menjadi prioritas, ternyata tahun ini karena masih suasana pandemi, akhirnya mereka harus menunda sejenak. Iya, tentu. Dan sedih itu saya kira normal, dan itulah yang sangat paling normal. Orang yang sedih karena memang rindu kepada Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Dan memang disitulah tempat suci siapapun bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang amat dirindukan. Sedih itu biasa, tapi mereka tidak sampai memaksakan karena kondisi mereka tahu persis. Gitu. Betul, apalagi kita ini mengunjungi negara orang ya Pak. Iya. Semua aturan memang harus diikuti kalau sudah menjadi aturan dari negara tersebut. Ya, mengikuti aturan orang lain, tidak bisa kita memaksa diri. Iya. Baik, Bapak, kembali kita bicara tentang kondisi jamaah. Sudah 40 hari mereka menunaikan ibadah haji, baik rukun, wajib, maupun sunnahnya. Bicara tentang kondisi, ini ibadah fisik, Pak. Tentu saja jamaah haji harus diharapkan sehat, lahir, aktif. Nah, bagaimana kondisi jamaah saat ini, khususnya Kalimantan Barat? Kalimantan Barat. Saya selalu koordinasi dengan petugas-petugas haji kita dan kontak terus sampai setiap hari. Dan ternyata memang ya sedikit-sedikit ada saja sakit selama perjalanan haji itu. Namun terakhir ini menjelang kepulangan ini, Mbak Nurul, teman-teman para jamaah haji kita sekarang ini sedang memperbanyak ibadah haji tambahan lah ya, tawaf, sunnah, segala macam itu ya. Kemudian pokoknya selama di Mekah ini mereka memperbanyak ibadah. Tetapi ada juga selama di Mekah juga mereka memberi berkesempatan untuk yang menjadi seorang pasarudin. Artinya apa? Haji dari orang-orang yang senang di pasar, cari untuk oleh-oleh Pak, kaum keluarga yang ada nanti menyambut, dan itu adalah wajar. Saya juga begitu. Udah menjelang mau pulang, sibuk pasar-pasar yang ada di Mekah ini kita kunjungi. Setidaknya khawatir tidak datang lagi, tidak belanja, tapi kita kunjungi pasar. Ini saat ini kondisi jamaah haji kita, insya Allah semua dalam kondisi fit, sehat, walafiat, siap pulang ke tanah air dan mungkin sudah sangat dirindukan. Nah, bicara tentang belanja oleh-oleh, mungkin memang tidak salah ya Pak, untuk kebahagiaan yang menanti keluarga yang menunggu mereka di rumah. Iya, betul, sangat tidak salah. Dan itu namanya buah tangan. Kalau tidak datang membawa oleh-oleh, berartinya tangannya tidak berbuah. Baik, Bapak, kapan tepatnya jemaah haji Kalimantan Barat akan tiba di Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Barat?
Skedulnya berangkat dari Jeddah ke Batam itu tanggal 27 ya, 27. Jadi embarkasi Batam, embarkasi 2 ya, penerbangan kloter kedua. Jadi berangkatnya tanggal 27, nyampe di Batam tanggal 28. Dan tanggal 28 insya Allah langsung terbang ke Kalimantan Barat. Itu ada 3 penerbangan, insya Allah ada 441 ya, 441 atau 442. Keberangkatan nanti di hari tanggal 28 itu sudah tiba di Pontianak, insya Allah. Baik, ini informasi bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat, bagi Anda yang mungkin menantikan kehadiran keluarga, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Kalimantan Barat akan mulai tiba pada tanggal 28 Juli 2022 dan itu berkelanjutan 3 hari kemudian. Ya, Pak? Sampai 3 hari berkelanjutan kemudian. sampai embarkasi 3 kloter 3, kloter keempat kita ada 3 kloter Mbak. 3 kloter 2, kloter 3 dan Yang kloter kloter 4. empat, Kloter ya. 2-nya itu tanggal 28, gitu, Ya, Pak? ya, kloter 3 tanggal 29, kloter 4 tanggal 30. Maka para keluarga di mana keluarganya di kloter mana, di situ sudah ada terschedule, terjadwal dengan baik. Baik, untuk jumlah sendiri Pak, apakah jamaah yang akan datang nantinya itu masih sama jumlahnya dengan jamaah yang berangkat atau ada yang meninggal dan sebagainya? Alhamdulillah, ketika berangkat kemarin sampai di Batam kan ada 1147. Tetapi tidak bisa berangkat 5 orang. Jadi yang berangkat 1142. Kemudian selanjutnya selama perjalanan ibadah haji 1140, alhamdulillah semuanya sehat, dan sampai saat ini laporan dari teman-teman kita para petugas haji bahwa di tanggal 28 nanti 28 Juli ini penerbangan pertama yaitu kloter kedua Bekasi Batam, insya Allah utuh 1142, masih artinya masih aman lah, belum ada yang sakit, belum ada itu dan ini. Insya Allah doakan para pemirsa sekalian, jamaah kita semua sehat-sehat semua, bisa Amin. pulang ke tempat, dan insya Allah selamatan, jangan lupa mengundang kami yang ada di tempat. Baik, Bapak bicara tentang petugas haji, saya tertarik dengan kalimat Bapak tadi bahwa Bapak terus intens untuk bertanya, mencari informasi terkait kondisi jamaah haji di Arab Saudi, di tanah suci. Apa informasi yang mereka berikan terkait kondisi jamaah maupun perjalanan ibadah mereka? Semua dinamika perjalanan haji dan tugas-tugas mereka lakukan ke kita melalui WA, WhatsApp, selalu saja itu saja, dan termasuk pada saat mereka melakukan pembinaan, pada saat mereka berada di mana. Bahkan yang paling banyak laporan Mbak Nurul adalah masalah mereka belanja. Oh ini kami sedang berada di sini, kami sedang berada di destinasi ini, kami sedang berada di kebun kurma dan seterusnya. Ini menarik. Karena memang kita pengalaman di sana, begitu disebutkan kontak batin ada terbangun. Rasa-rasa mau pergi lagi nih. Maka saya bilang tolong laporan yang lebih mendalam lagi soal itu. Artinya ada perubahan-perubahan terkait kebijakan di sana, ada juga disampaikan Pak? Ya kebijakan setidaknya ya, kebijakan yang ada di sana itu masalah makan. Ya masalah makan itu 3 kali sehari, kalau dulu kan 2 kali, sekarang 3 kali sehari. Kemudian penambahan makan di Mekah, di Madinah, di Mina, gitu penambahan makan. Nah, jadi alhamdulillah pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah kepada jemaah haji kita makin jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Apakah kemungkinan jemaahnya sedikit atau karena sudah terlalu lama dipenjarai oleh COVID-19 sehingga pelayanan tahun ini memang dirasakan oleh petugas yang memberikan laporan ke saya luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia. Baik, banyak inovasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Banyak ya. Kalau bicara lagi tentang ini tahun pertama haji yang dilaksanakan pasca pandemi COVID. Ya. Nah, adakah kemudian kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelum berangkat itu kan banyak hal-hal yang ditakut-takuti begitu Pak? Iya. Artinya ketika masuk Masjidil Haram harus ini, harus itu, kemudian pembatasan jarak ataupun hotel yang dikarantina sebelum masuk. Hal itu ternyata tidak dilakukan. Tidak dilakukan di sana itu, asalkan saja kita sudah menunjukkan booster, vaksin booster lengkap semuanya, dah kita dibebaskan saja. Artinya apa? Di sana juga sudah bosan dengan penjara yang dibuat oleh COVID-19. Jadi sama seperti kita juga,
Tapi bagi yang sangat hati-hati memang terus dia menggunakan prokes itu sangat sangat hati-hati juga dia. Tapi bagi yang ini sudah bebas. Tapi ternyata yang taat prokes dan tidak, alhamdulillah semuanya bisa kembali dengan selamat. Ya. Baik, bicara tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji ini kalau istilahnya itu perempuan seksi ya Pak, yang banyak diminati dan semua menjadi pusat perhatian. Agak kompas kalau seksi, perempuan cantik. Kalau seksi terkesan agak buka-bukaan. Oke, baik, perempuan cantik yang diminati banyak pihak, bahkan pihak swasta pun melirik hal ini. Nah, tentu saja persiapan baik pemberangkatan kemarin maupun pemulangan ini harus sangat maksimal karena semua mata sedang memandang dan tertuju kepada penyelenggaraan ibadah haji. Persiapan-persiapan apa saja yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan stakeholder lain untuk menyelenggarakan pemulangan haji dengan prima? Ya, persiapan yang dilakukan setidaknya yang pertama, yang paling penting adalah kita koordinasi dengan hotel dan kita tetap pada Kampus Peles. Ya, itu. Karena kita tidak bisa menggunakan asrama haji yang sedang dipugar total saat ini, sehingga kita menggunakan hotel. Tapi hotel yang representatif Kalimantan Barat, tidak mengecewakan jamaah haji kita. Itu persiapan pertama. Yang persiapan kedua saya kira koordinasi. Koordinasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian Kemenak kabupaten kota. Intent kita melakukan koordinasi. Koordinasi yang paling intent kita kepada embarkasi Batam. Karena memang mereka lah pintu gerbang pertama menerima kepulangan jamaah haji kita. Itu yang kita lakukan. Baik, kalau bicara tentang persiapan, sudah berapa persen Pak menjelang hari, tinggal 2 hari lagi kita persiapan? Ya, kalau persiapan berapa persen ini kan mungkin kalau ukuran kualitatif saya pikir 90% ke atas, tinggal mau 100% tinggal pelaksanaan saja. Artinya sudah siap semua, segala-galanya yang sesuai dengan SOP sudah kita lakukan, dan insya Allah teman-teman panitia sudah berkoordinasi intens kepada pihak embarkasi Batam dan bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji kita yang tahun ini jamaah yang paling istimewa pasca pandemi 19, dan di sana wukufnya di hari Jumat dianggap haji akbar, maka penyambutan tahun ini harus akbar, lebih besar juga walaupun mereka jumlahnya sedikit. Dengan 2 tahun masa penyelenggaraan ibadah haji yang ditiadakan, kalau bahasanya gagap tidak sih Pak, atau panik tidak sih ketika menyambut ini Pak, karena ini tahun pertama Pak usai 2 tahun berhenti? Iya. Saya pikir pertama yang harus kita lakukan ini, mohon maaf Mbak Nur, terlalu banyak yang datang ke kita di Kementerian Agama dianggap bahwa haji itu Kementerian Agama saja yang melaksanakan. Oke lah, tidak apa-apa. Ini saya kira sebuah anggapan baik dari masyarakat. Sebenarnya haji ini dilaksanakan oleh semua instansi. Terlalu banyak instansi yang terlibat dalam hal ini. Tapi tidak apa-apa. Yaitu setidaknya mereka kan selalu berharap bagaimana ke depan ini. Harapan supaya jangan lagi separuh lagi, separuh kota, tapi seluruhnya. Kalau perlu ada penambahan lagi. Itu yang sebenarnya yang ada di benak, di otak dan di hati para jemaah saat ini. Dan takut jangan-jangan nanti saya nggak bisa ikut lagi, dipotong lagi nanti kotanya. Tapi insya Allah kita berharap pandemi tidak akan terulang lagi dan kota tetap bertahan sebagaimana, dan kalau perlu ada penambahan. Itu harapan kita yang menurut. Ya. Dan sambil menunggu tentu saja banyak yang harus disiapkan bukan hanya oleh pemerintah tetapi oleh jamaah haji sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Persiapan yaitu persiapan ilmunya, persiapan kesabarannya, mungkin persiapan ekonomi juga ya. Karena mohon maaf banyak juga yang ambil ini. Mungkin apakah karena kecewa, karena apa, tapi saya yakin bukan kecewa, tapi ada faktor X lainnya. Jadi beberapa hampir tiap hari ada yang mengambil setoran haji itu. Saya pikir ini normatif saja ya, wajar-wajar saja. Tapi yang daftar juga lebih banyak daripada yang ngambil. Insya Allah luar biasa ini minat orang, karena memang kalau Mbak Nurul bilang tadi haji ini adalah gadis seksi, kalau bilang ini gadis cantik. Jadi wajarlah terlalu banyak yang berminat. Mau yang jomblo, yang bujang, apalagi yang tua-tua pun masih mau. Yang sudah 3-4 kali haji masih kepingin haji lagi. Saya pikir itu ya.
Baik, artinya memang panggilan Allah itu sangat-sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat kaum muslim khususnya. Iya, begitu. pasti. Tinggal menunggu kapan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji seperti itu ya. Pak? Iya. Sebenarnya Allah manggil terus kan. Cuman kadang ada yang mau hadir kan enggak. Nah, karena apa sebab dia enggak hadir? Allah panggil kok dia enggak hadir? Kemungkinan faktor pertama kemampuan finansial belum lepas, mungkin disiapkan untuk menikah dulu daripada haji. Belum dia daftar Rumah dulu baru haji. rumah dulu atau buka cabang dulu baru haji. sorry pemirsa. Ya, artinya memang istitoah gitu, Iya, atau istitoah. kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji memang perlu dikuatkan ya Pak. Iya. Bicara tentang finansial, tidak ada kata cukup untuk Iya. kemudian meluangkan katakanlah biaya 25 juta untuk mendaftar, apalagi masa tunggunya yang terasa lama, Iya. yang mereka ya sudahlah umroh saja dulu gitu Oh iya. ya Pak ya. Banyak ngambil Iya. kebijakan seperti itu. Betul. Bagus, kami tarik aja dana setoran awal kami untuk kami jadikan untuk umrah. Takut umur kami tidak nyampai katanya. Banyak seperti itu, Mbak. Jadi wajar saja ya. Kalau saya pun andaikan kalau saya terlalu jauh panjang, terlalu jauh waktu Masa tunggunya. sama tunggunya sampai 20, sedangkan umur saya sudah sekian, kayak enggak nyampe. Daripada bermasalah, bagus saya ambil aja. Tuhan sudah tahu ini. Kebijakan saya ini insya Allah tidak menentang ayat Allah. Itu aja pikiran yang ada. Mewakili teman-teman yang jamaah calon jemaah haji yang mengambil setoran dia. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak inovasi pemerintah Indonesia terkait bagaimana menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, dan juga kita akan bahas pula seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kalimantan Barat untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih di Forum Kalbar. Kita masih membahas tentang bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji di fase pemulangan ini, khususnya bagi jemaah haji Kalimantan Barat yang nanti akan tiba di Kota Pontianak pada tanggal 28 Juli 2022, 29 Juli dan 30 Juli untuk 2 penerbangan dari kloter 4 embarkasi Batam. Baik, bicara tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi Bapak sudah menyatakan banyak sekali peran dari semua stakeholder untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, termasuk juga yang tahun ini mungkin bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah penggunaan hotel sebagai sarana akomodasi jamaah haji di Kalimantan Barat ya Pak. Nah, bicara lagi tentang kita naik ke atas Pak, bicara tentang penyelenggaraan ibadah haji secara nasional, di mana pemerintah Indonesia memberikan banyak inovasi, selalu berinovasi untuk intinya cuma satu ya Pak, memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Tahun 2022 apa inovasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia Pak? Sebetulnya kalau dirinci ada banyak inovasi, setidaknya melakukan pelayanan kedaulatan. Tapi ada inovasi real yang menurut saya ini adalah fantastis, yaitu pelayanan tentang pemberian konsumsi. Saya bisa ungkapkan ini, saya tulis, pemerintah RI terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang baik pada seluruh jamaah haji Indonesia. Berbagai inovasi terus dicanangkan, salah satunya adalah penambahan layanan konsumsi jamaah haji selama masa tinggal di Arab Saudi. Sedangkan setoran tidak menambah, tapi pelayanan diberikan nambah. Adapun kebijakan makanan siap saji tahun 2022 adalah misalnya 1, penambahan volume makan menjadi 3 kali sehari, dari 2 kali jadi 3 kali. Yang kedua, 10 kali penambahan makan di Mekah dengan menggunakan makan siap saji. Biasakan pakai bungkus saja ya, pakai kotak. Nah, ini siap saji saja, sepuas-puasnya lagi ya. Nah, kemudian ketiga, pemberian makan 3 hari sebelum dan 2 hari setelah Armina, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, itu ya. Yaitu tanggal 5, 6, 7, 14, 15 Zulhijjah. Jadi 5 hari itu diberi makan. Itu penambahan itulah. Saya pikir itu yang paling yang menurut saya fantastis. Biaya haji tidak ditambah, tapi pelayanan tidak ditambah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan konsumsi jamaah haji di Arab Saudi sebanyak maksimal 119 kali makan dengan pembagian wilayah, yaitu layanan di Madinah Mbak Nurul itu ada sebanyak 27 kali, layanan di Mekah sebanyak 75 kali, layanan di Bandara Jeddah sebanyak 1 kali, dan layanan di Armina sebanyak 16 kali. Nah itu, jadi saya pikir inovasi inilah yang mungkin bagian yang penting yang pantas untuk kita apresiasi kepada pemerintah. Yang walaupun sebenarnya Mbak Nurul, walaupun sudah pelayanan seperti itu, jamaah ini kan kepinginan makan di Mekah, kepingin duitnya itu supaya habiskan di Mekah, maka sudah ada layanan, masih juga mau makan di luar. Kan ada juga mencari bakso Indonesia. Iya, bakso Indonesia ada. Dulu ada warung makan di Madinah, warung makan Dul anak sekolahan. Nah itu di Madinah itu. Saya sering ke situ, ada bakso Dul Dul anak sekolahan. Nah itu. Saya pikir kita mengapresiasi pemerintah semakin baik pelayanan terhadap jemaah haji kita. Artinya dengan memberikan pelayanan hingga 119 kali makan itu, Pak, sebenarnya kalau hitung-hitungannya tidak perlu lagi jamaah berbekal uang banyak ya Pak ya? Iya. Karena untuk masalah makan sudah tertangani oleh pemerintah. Bukan hanya itu juga, living cost juga kan dikasih. Ya, betul. Jadi sebenarnya tidak perlu bekal banyak-banyak. Yang penting bagaimana duit itu ditinggalkan di kalbar, bisa dititip ke saya misalnya. Atau memastikan keluarga dalam keadaan baik, konsumsinya dapat, uang pegangan juga ada, itu lebih penting ya Pak, lebih bawa semua untuk belanja di sana. Tapi Mbak Nurul gini, teman saya dulu kan satu kamar dengan saya. Dia bawa uang banyak sekali karena dia kan pengusaha emas, kemudian sarang burung Walid itu, kemudian arwana, mau kaya lah dia, kaya. Saya lihat uangnya banyak sekali. Cuma saya tidak menghitung, tapi jumlah dolar. Saya tanya, kenapa Bapak bawa uang sebanyak itu? Biar uang ini merasakan Mekah, merasakan Madinah. Saya bilang, kok begitu ya? Iya. Dia dibelanjakan. Oh, enggak usah lah. Pokoknya dia merasakan aura Mekah, aura Madinah. Saya bawa uang saya yang ada di tabungan. Subhanallah. Jadi merasakan begitu sakralnya Mekah Madinah itu. Sampai uang pun ikut naik haji. Itu ditawafkan di saya kan. Dia tunjukkan ke saya. Itu banyak kan dia pengusaha memang. Ya. Baik, meneruskan cerita ini saya tertarik. Memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang mungkin dengan tanda kutip ya Pak, agak nyeleneh gitu cara berpikirnya. Tetapi itulah kita. Tapi nyeleneh itu positif juga. Betul, betul. Nah, bagaimana menyikapinya? Dalam arti begini, pemerintah menyiapkan bimbingan manasik kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Bapak setuju tidak kalau ada bimbingan manasik yang mengedepankan, saya sering mendengarnya sebegini, mengedepankan ketakutan akan adanya bala ataupun balasan dari Allah terkait apa yang kita lakukan di dunia di Indonesia ini nanti akan dibalas di Mekah atau di Madinah. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat ini kayak mau pergi haji itu kayak mau menghadapi satu tempat di mana dia akan mendapatkan balasan. Setuju tidak Pak dengan hal ini? Saya setuju dengan tanda kutip. Kalau untuk motivasi bagus, biar orang semangat haji dan semangat untuk berubah. Tapi jangan jadikan suatu keyakinan, apalagi menjadi sebuah keimanan. Nggak usah. Karena ini sekali lagi ibadah haji itu persis seperti kita pergi ke masjid aja. Cuma jauh aja. Ke Mekah harus terbang, melewati laut, melewati pulau, melewati negara. Itu saja bedanya sebenarnya. Sama saja kita pergi ke masjid, kemana, dari rumah ke masjid. Cuma dekat ke masjid itu. Cuman kan banyak sekali cerita-cerita yang mungkin iya, tapi mungkin juga ditambah bumbu, ada bumbu belacannya, ada serainya, ada macam-macam, sehingga macam-macam cerita. Tapi juga kadang-kadang ada juga benarnya, Karena pengalaman pribadi masing-masing ini Tuhan akan berikan, tidak diberikan pada yang lainnya. Si A pengalaman ini, si B pengalaman begini, dan tidak selalu sama pengalamannya. Bisa saja terjadi, bisa saja diada-adakan gitu ya. Biasa saja itu kembali lagi kualitas integritas seseorang itu. Tapi kita yakini bahwa itu juga ada nilai positifnya. Di samping negatif mungkin kalau berbohong sih negatif.
Tapi kalau positif disampaikan, saya kira itu adalah sebuah motivasi agar kita naik haji itu betul-betul fit, betul-betul pasang badan, betul-betul kita jaga betul-betul. Karena apalagi ada istilah hajinya rukun Islam yang kelima, maka rukun Islam yang kelima itu harus dilaksanakan dengan maksimal, optimal, dan ikhtiar penuh. Jangan sampai rusak. Jadi itu saya pikir saya sebagian setuju, tapi dengan tanda kutip. Itu saja. Tetapi bukan juga kemudian manasiknya isinya cuma itu ya Pak? Oh iya, tidaklah. Nah, manasik ini substansi harus dipenuhi. Ya. Manasik itu substansi itu harus dipenuhi. Apa-apa yang menjadi SOP-nya harus dipenuhi. Tetapi kalau istilah ada semacam apa ya, semacam sesuatu yang membuat kita pasang badan tadi, saya kira perlu juga itu. Asal jangan diniatkan semata-mata untuk berbohong. Tapi saya yakin ada benar juga, banyak juga yang benar itu apa yang disampaikan itu. Saya pribadi juga punya pengalaman, tapi tidak harus saya ceritakan di sini. Takut nanti sebab orang yang nonton apa yang diceritakan ke kanan benar apa tidak. Mulai orang semua tanya-tanya. Ya, berapa 3 kali saya haji, saya punya pengalaman pribadi. Ini pengalaman spiritual. Maka saya tidak berani mengatakan 100% bahwa itu salah. Dan 100% benar juga saya tidak berani. Tapi setidaknya jadikan itu sebuah motivasi dalam rangka kita pasang badan, niat yang sungguh-sungguh, ikhlas yang sungguh-sungguh. Kita menghadap Allah, memohon Allah menuju kota Mekah, kota Madinah yang penuh sejarah keagamaan. Ya. Baik, artinya bukan hanya bimbingan manasik yang diberikan tidak melulu tentang cerita-cerita yang mungkin patut dihindari, tetapi mungkin juga rukun, kemudian wajib, kemudian sunnahnya ya harus disampaikan kepada jamaah. Itu yang saya kira itu yang substansi. Kalau yang tadi itu adalah bumbu-bumbu saja. Itu kalau nasinya nah, itu tadi, tapi yang lainnya tambahan saja. Silakan saja, saya pikir sepanjang ada manfaatnya. Nah, kita kerucutkan lagi terkait manasik Pak. Apa sebenarnya tujuan pemerintah begitu semangat memberikan manasik, bahkan sampai ada manasik sepanjang zaman begitu? Artinya manasik diberikan bukan hanya di satu tempat tertentu dari pemateri, tetapi di saat-saat selingan-selingan, mungkin kuliah subuh, mungkin ada khutbah atau apapun, selalu diselipkan manasik sepanjang hayat itu tadi. Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab ini, saya ingin meralat dan klarifikasi bahwa bukan Mbak Nurul tapi Mbak Husnul. Saya lupa panggil Mbak Husnul, maaf ya Mbak Husnul. Ya, jadi begini, pentingnya penting sekali. Karena manasik ini ingin tahu kejelasan dan kebenaran seperti apa haji itu dan pelaksanaan seperti apa, syarat rukunnya seperti apa dan caranya bagaimana. Bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu kalau kita tidak tahu sesuatu itu? Kita bongkar misalnya, kita memasang mesin misalnya, pasang sepeda misalnya, katakan sepeda kita pasang. Harus tahu bagaimana, di mana bongkarnya, di mana tempatnya kita masangnya, di mana sadalnya, di mana stangnya dan seterusnya. Begitulah ibadah haji. Kita tahu bagaimana rukunnya di sini dilaksanakan seperti apa. Maka kalau orang tidak bisa melaksanakan itu, seperti orang memasang sepeda tadi, stangnya dipasangnya di sadal, kan tidak cocok itu. Nah, sokok dipasangnya di kaki, sepatu dipasang di kepala, akan tidak cocok itu. Maka penting manasik haji itu agar songkok tetap dipasang di kaki, di kepala, kemudian sepatu tetap di kaki, baju tetap di badan, dan celana tetap di bawah bajunya itu. Dan kerudung harus dipasang di kepala, jangan dipasang di kaki, apalagi diikat begini, diikat di pinggang. Rasanya kerudung apa itu? Tapi ada juga kerudung anak modern, anak miringnya. Iya betul ya. Ya. Artinya pemerintah memberikan manasik dengan rutin yang katakanlah haknya jamaah itu ada 6 kali, 4 kali di kecamatan. Bahkan sepanjang masa. Masa ini memang penting ya. Ya penting sekali. Haji ini kan wajib 1 kali ya seumur hidup. Supaya yang wajib itu dapat kita laksanakan dengan betul, maka manasik itu berulang-ulang dan terus berulang supaya kita mantap dalam haji itu. Bayangkan kalau kita Mbak Husnul, kita jamaah ini kita ini sedang tawaf menikah apa? Kita tidak tahu di mana persinggahannya, di mana berhentinya. Bingung nengok orang begini aja. Ini ada apa wahnya kok ya? Naik haji itu tapi tidak tahu apa yang ia kerjakan. Ya, sekali lagi agama itu juga adalah salah satu jalannya untuk supaya tidak membuat kita salah dalam agama adalah berilmu. Salah satu sifat dari Tuhan itu alim, berilmu. Maka orang yang berilmu adalah mengadopsi salah satu percikan dari sifat Tuhan itu. Maka orang salah satu dari ibadah bisa diterima ibadah dengan ilmu, bukan ibadah tidak dengan ilmu.
Maka ini penting. Haji ini ibadah yang amat besar, ibadah terakhir, ibadah penyempurna keislaman seseorang. Maka harus ilmunya juga harus di atas rata-rata dari ibadah-ibadah lainnya. Dan juga haji ini kan Mbak Husnul, ini kan apa namanya, jarang dilakukan kita. Maka perlu diingatkan terus dengan adanya manasik itu. Iya. Betul, artinya harapannya adalah ibadah yang sudah dilakukan dengan kurun waktu masa tunggu yang begitu lama, dengan biaya yang tidak sedikit, bagaimana maksimal jamaah haji melaksanakan ibadah tersebut. Dan ini peran pemerintah sangat penting, Pak. Gini Pak, mungkin tidak sih kemudian katakanlah saya pernah mendengar ada sebagian orang yang mengatakan kalau jamaah haji tidak melaksanakan haji dengan baik karena ilmu manasiknya sedikit, itu kesalahan pemerintah karena tidak memberikan ilmu tersebut. Saya tidak mengatakan benar, tapi juga tidak mengatakan salah. Saya yakin pemerintah sudah melalui kebijakan. Kebijakan yang luar biasa, turun ke bawah, melalui berbagai instrumen, termasuk Kementerian Agama dan instrumen, termasuk panitia haji itu jalan instrumennya, sudah melakukan semaksimal mungkin. Saya pikir tidak tepatlah kalau sebelumnya disalahkan kepada pemerintah. Tapi juga sebenarnya masing-masing kita, apalagi yang melaksanakan calon jemaah haji itu sendiri, yang harus perlu kesadaran bahwa saya naik haji tahun ini harus yang terbaik. Karena haji ini adalah satu kali, maka satu kali itu harus haji yang mabrur atau mabrura. Tidak ada pilihan lain kecuali saya harus melakukan yang terbaik. Saya pahami ilmunya, saya pahami tentang tata caranya dan seterusnya. Maka Mbak Husnul, saya membuat sebuah konten YouTube yaitu tentang ibadah haji. Jangan lupa para jamaah melaksanakan ibadah haji, pergi dan pulang harus bawa sikat besi. Baik, apa itu sikat besi, Pak? Ini tentu benar sikat besi atau seperti apa? Ini kalau saya sampaikan ini 4 SKS ya Mbak Husnul. Mungkin sikat Bapak. Oh ya. Karena Bapak sudah buka, jadi nggak boleh ditutup langsung nih Pak. Ya, sikat besi saya bilang jangan lupa bawa sikat besi. Artinya itu singkatan dari kata S itu rasa, yaitu harus yang pertama rasa syukur. Yang kedua S itu ya syukur, sabar, itu. Kemudian I itu bawalah iman. Yang sikatnya K itu bawalah sifat qanaah. A itu amanah, T itu tawakal, tawadu, dan macam-macam. Kemudian besi itu bersahaja, E itu empati, S itu adalah sederhana, dan I itu inovatif, dan seterusnya. Masih banyak pengembangan dari itu. Setidaknya sikat besi jangan ditinggalkan ketika berangkat haji dan pulang haji. Inilah salah satu dari kriteria identifikasi haji yang mabrur atau mabrura. Membawa sikat besi berangkat, pulang bawa sikat besi lagi. Bicara tentang ini saya ingat ada pejabat Kementerian Agama yang juga menyatakan bahwa membawa bekal sekarung 2 karung uang itu mungkin cukup di sana. Tetapi butuh berkarung-karung kesabaran untuk bisa hidup bersama orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Itu saya pikir kalau di analog dengan karung, iyalah. Memang uang sudah cukup, tapi kesabaran kalau perlu lebih dari itu lagi. Karena memang kita berinteraksi dengan ribuan suku, kemudian ratusan negara bersatu di satu tempat di waktu yang sama, berkumpul yang sama. Kalau tidak ada nilai-nilai kesabaran, maka tiap hari kita selalu menggerutu di hati kita. Sementara haji adalah bagaimana menciptakan para calon hajinya, dan orang haji itu menjadi orang yang sabar. Salah satu syarat haji yang sukses, haji yang mabrur adalah punya sifat kesabaran dalam diri. Gitu. Ya, artinya bukan hanya sabar di sana ya Pak, tetapi pulang juga masih harus tersimpan sabarnya Pak. Sana itu kan ini latihan sebenarnya haji ini. Ya. Pertandingannya setelah pulang haji. Kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pulang haji, Mbak Husnul, mudah-mudahan mereka benar-benar sabar. Kalau mereka tak sabar, pulang lagi. Dulunya tak sabar waktu berangkat, waktu haji sabar, pulang tak sabar lagi. Saya pikir hajinya itu, jangan-jangan sana itu juga tak sabar juga ya. Pulang tak sabar-sabar lagi ya. Setidaknya adalah perubahan. Tidak harus drastis penuh perubahan, tapi setidaknya ada perubahan. Grafik perubahan itu harus ada. Jangan begini lagi, apalagi sampai begini. Nah, betul. Jadi grafik meningkat itu adalah nilai kesabaran, ketabahan,
dan macam-macam lah. Nilai-nilai kedekatan ketakwaan kepada Tuhan itu makin lebih nampak pada seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, yang sudah pasca haji itu. Itu yang nanti kita nantikan pada jemaah-jemaah haji yang baru saja menunaikan ibadah haji, apakah nanti ketika pulang membawa predikat haji mabrur dan mabruroh ya Pak. Tetapi kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Kalimantan Barat dapat berlaksana dengan baik, dan tentu saja kita masih juga akan membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh jamaah yang masa tunggunya masih terlalu lama, apakah mengambil uangnya kemudian berangkat umroh atau mempersiapkan banyak bekal untuk persiapan menjelang keberangkatan hajinya. Kita bahas usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda kami kembali. Debbie muncul bersama kami. Kita masih membahas tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah haji fase pemulangan yang dalam beberapa hari lagi akan tiba jemaah haji dari Kalimantan Barat, dan tentu saja meneruskan perjalanannya ke kabupaten kota. Bagi Anda masyarakat ataupun keluarga yang memiliki keluarga yang berangkat pada tahun ini, tentu tidak sabar lagi untuk menanti kehadiran saudara Anda yang baru saja melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi Anda yang mungkin sudah mendaftar haji tetapi belum ada tanda-tanda keberangkatan dalam waktu dekat, ataupun Anda masyarakat yang mungkin bingung mau umroh atau haji, sementara haji butuh 20 tahun lebih masa tunggunya untuk di Kalimantan Barat. Kita bahas dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Pak Kanwil, bicara tentang masa tunggu yang lama ini tidak bisa dipungkiri. Inilah yang terjadi. Harapan kita hanyalah kepada penambahan kuota, itu pun kalau ada, itu bisa memangkas masa tunggu. Tetapi kita jalani masa tunggu ini yang hingga puluhan tahun itu, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat Pak, dalam arti yang belum daftar seperti apa dan yang sudah mendaftar seperti apa? Iya, ada beberapa hal di sini, tapi setidaknya ya masyarakat yang mengalami masa tunggu yang panjang itu mempertebal kesabaran. Setidaknya kita sebenarnya jangan terlalu berpikir orang haji itu harus naik haji, bagus tuh. Sudah mendaftar itu sebenarnya di sisi Allah kita sudah tercatat sebagai orang haji. Sudah berniat. Iya, sudah berniat, sudah andaikan tiba-tiba dipanggil oleh Sang Ilahi, insya Allah kita sudah catat di Lauhul Mahfuz kita menjadi orang sudah haji. Ini itu saking sayang Allah dengan kita itu. Jadi mempertebal kesabaran itu pentinglah persiapan. Kemudian memperbanyak ilmu lah tentang haji itu. Dengan niat ibadah haji, dan memperbanyak ilmu-ilmu tentang haji, kemudian menghindari berbagai khurafat, berbagai macam-macam itu, saya pikir penting juga dipelajari, didalami oleh para jemaah yang bakal berangkat haji. Persiapan-persiapan ke sana. Kemudian juga persiapan kesehatan, apalagi yang misalnya tahun depan kan mau berangkat ya. Sekarang harus persiapan kesehatan, Mbak Husnul. Kesehatan itu. Fisik ya Pak? Iya, fisik ini penting, ibadah fisik. Haji ini nomor satu menurut saya. Itu fisik ini, sehat ini paling penting. Kalau sudah sehat, iman bisa terjaga, ibadah bisa terjaga, silaturahmi bisa terjaga, segala-galanya bisa terjaga. Tapi kalau sehat terganggu, iman pun ikut terganggu, ibadah ikut terganggu, silaturahmi ikut terganggu, hati kita sedih, orang pergi ke masjid, orang pergi ke destinasi, tempat-tempat wisata kita tidak ikut, kita nunggu di hotel. Sedih, lebih enak, subhanallah. Lebih sakit daripada kita berada di daerah kita di Indonesia daripada berada di sana tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka persiapan kesehatan ini penting bagi jemaah haji yang bakal mau berangkat, itu persiapan. Nah itu saya pikir itu ya. Andaikan tidak mampu menunggu seperti itu, bisa saja persiapan, mungkin kepingin betul mau umrah, saya kira ditarik saja tidak masalah. Asal persyaratannya Mbak Husnul, persyaratan penarikan itu harus terpenuhi. Bisa saja silakan nanti daftar lagi, tapi daftar lagi itu pasang panjang lagi waktunya. Alangkah lebih baiknya uang pendaftaran tersebut dibiarkan dulu sambil menunggu waktu. Kalau ada rezeki lain silakan umroh, mungkin seperti itu lebih baik. Mungkin itu saran kita, tapi kondisi mereka kita tidak tahu ya. Kondisi kebatinannya, kondisi lahiriahnya, termasuk kondisi finansial mereka. Kita ya monggo saja, itu sikap kita masing-masing ya. Ya, saya teringat bahasa bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik.
ketika jamaah haji Kalimantan Barat saja Pak pergi dari daerah itu sudah dari tanggal berapa, Ya. tiba di Pontianak masih harus menunggu 1 malam, Ya. belum lagi ketika pesawatnya delay, di Ya. Batam pun belum langsung berangkat, masih harus menunggu lagi 1 malam untuk kemudian berangkat. Ini kan memang perjalanan panjang yang butuh fisik prima itu tadi. Betul, ada tambahan lagi. Ya. Sebelum berangkat seminggu selamatan, pulang berangkat sudah pulang seminggu juga selamatan. Hati nambahnya luar biasa. Kalau fisik enggak prima, saya pikir itu sesuatu yang menderat kita. Oleh karena itu saya pikir kesehatan itu menjadi hal yang penting. Dan ini Mbak Husnul, nggak usah terlalu kita memang karena haji ini suatu kebahagiaan. Kadang orang yang sakit jadi sembuh. Jarang orang yang sembuh jadi sakit gara-gara selamatan pulang, selamatan berangkat. Ini karena apa? Sesuatu yang sedang membara dalam diri kita ini diekspresikan. Itu membuat penyakit jadi imun ke kita. Karena bahagia. Bahagianya itu. Kalau udah bahagia itu biar anak 10 enggak masalah. Tapi kalau udah bahagia satu anak pun susah dia ngurus. Iya, betul. Nah, terkait dengan masa tunggu yang panjang Pak, banyak kemungkinan bisa terjadi. Iya. Katakanlah ada jamaah haji yang sudah mendaftar, kemudian masa tunggunya masih lama, ternyata Allah menakdirkan untuk mungkin tidak sampai usianya untuk berangkat, akhirnya meninggal dunia. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh ahli waris terkait katakanlah orang tuanya maupun keluarganya yang meninggal ini? Apakah menarik setorannya, artinya 25 juta itu kembali, atau ada hal lain Pak yang bisa dilakukan? Ya, alhamdulillah pertanyaan yang amat bagus. Ini cerdas. Oh iya, saya bawa saya ingat. Mbak Husnul ini kan orang di haji, maka dia tahu. Pertanyaan pas sekali ini. Dan ini yang sering ditanyakan ke kita ya. Bahwa ini saya kira alternatif kedua diambil boleh, nggak masalah. Diambil. Tapi alternatif pertama bisa dilimpahkan ke lain. Ke istri, ke suami, kemudian ke ibu, kalau ke bapak, anak kandung, saudara kandung, nah itu bisa saja itu bisa dilimpahkan. Nah, itu artinya apa? Kita tidak bisa biarkan aja dia melaksanakan semacam penggantian haji badal gitu ya. Biaya yang punya yang meninggal, tapi kita yang melaksanakannya. Tapi di sisi Allah dua-duanya tetap titel haji. Kalau perempuan nggak bisa haji, tapi hajian. Baik, artinya memang jamaah haji yang sudah meninggal tersebut bisa nomor porsinya bisa digantikan oleh keluarga. Bisa sekali. Itulah kebijakan pemerintah yang sangat bijak kalau menurut saya. Sangat bijak, terutama membantu orang yang tidak mampu. Nah, ini implikasinya adalah Pak, bagi jamaah haji nomor urut di bawahnya tidak akan bisa naik. Iya, betul. Karena porsinya sudah digantikan. Iya, kalau dulu betul. mungkin ada pergerakan ya Pak ya? Iya. Ada pergerakan, katakanlah mungkin keberangkatan di tahun 2025 misalnya, kemudian ada beberapa jamaah yang meninggal, akhirnya mereka naik porsinya. Iya, betul. Sehingga bisa berangkat 2023 begitu ya Pak? Oh, ini juga bisa, tapi dengan catatan yang meninggal itu ahli warisnya menarik. Iya. Menarik setorannya, juga diganti. Maka posisi tetap ya tetap, Pak ya? tetap. Makanya yang diharapkan adalah penambahan kuota, walaupun namanya ibadah haji, ruang lingkupnya memang hanya segitu Pak ya. Ka'bah itu ya segitu, gitu ya. Armina itu ya segitu, begitu. Tapi harapan tetap, betul. Harus kita berharap Indonesia ini kalau bisa 100% penambah kuota. Kalau 240.000 menjadi 480.000, barulah barangkali agak lega lah bernapas. Terutama Pak kakandul semua bisa naik haji gratis. Nah, baik, kembali bicara tentang jamaah haji Pak. Ketika semua dipersiapkan, kemudian keluarga yang ditinggalkan, Bapak pernah melaksanakan ibadah haji, tentu saja apa yang Bapak bisa berikan kepada masyarakat yang mungkin tahun depan akan melaksanakan haji, jangan hanya memikirkan dirinya untuk berangkat haji, tetapi keluarga yang ditinggal ini seperti apa? Iya. Yang pertama bahwa yang harus diketahui bahwa kita naik haji ini adalah perjalanan ibadah, perjalanan menuju Allah. Bahkan menurut saya sering menyampaikan ketika tausiah haji, perjalanan haji ini adalah perjalanan mati, karena menuju Allah. Mati juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji juga menuju Allah, yaitu kita berusaha untuk melihat destinasi, kemudian bagaimana perkembangan agama yang ada di Arab Saudi. Maka oleh karena itu kepada dalam hal perjalanan ibadah, tapi jangan sampai perjalanan ibadah itu dari satu sisi kita bahagia tapi ditinggalkan menderita. Maka berikan pemahaman syukur, kalau pemahaman dari sisi ekonomi kita penuhi.
Tapi kalau tidak, setidaknya dari sisi pengertian lah. Ini kita sudah ada daftar dan seterusnya. Maka yang tinggalkan ini haruslah tanamkan kesabarannya. Kalau penuh kita tinggalkan ekonomi mungkin tidak semua bisa. Tapi setidaknya ketabahan, kesabaran, doa dari yang ditinggalkan haruslah kepada yang berangkat harus ngerti. Ini perjalanan ibadah. Nah, sekali lagi sebaiknya tadi itu penuhilah. Jangan sampai kita naik haji mereka menderita. Sebaiknya, semestinya, seharusnya kalau bisa. Tapi kalau tak bisa, tinggalkan supaya mereka bisa sabar, tabah, dan ikhlas melepaskan siapa yang berangkat. Baik, melihat perjalanan haji ataupun pelepasan jamaah haji itu memang terasa berbeda ya Pak. Bagaimana keluarga begitu semangat, antusias untuk melepaskan jamaah, bahkan kalau bisa sampai di tengah pesawat, itu keinginan mereka begitu Pak ya. Tetapi karena berbagai aturan, akhirnya rasa tangis, haru itu sangat terasa ketika pemberangkatan haji ya Pak. Betul sekali. Saya pernah menangis ketika mertua saya naik haji. Saya menangis bukan ingat nangisnya mertuanya, tapi menangis langsung terbayang saya Ka'bah. Saya terbayang Raudhah. Saya terbayang pelempar jumrah dan seterusnya. Langsung keluar sendiri air matanya dan melihat mertua saya berangkat haji. Ya Allah, berikan kesehatan dia. Jadi terharu bercampur macam-macam. Campur baur itu ya. Jadi campur sari jadi dalam diri kita, maka keluar dengan sendiri air mata. Dan karena memang ibadah haji sekali lagi adalah ibadah suci ya, maka bagi orang yang menghayati, air matanya paling gampang untuk menetes itu maksudnya. Tapi kalau hati kita kotor segala macam agak susah sih. Jadi semacam wisata jatuhnya. Iya. Jadi kalau yang biasa-biasa saja, bukan saya katakan kotor, itu bukan, kemungkinan susah sekali ya. Tapi coba lihat, banyak sekali jemaah yang sampai meraung nangis, padahal dia juga mengizinkan. Kenapa ini pula nangis? Tapi lebih hebat lagi, begitu nyampe nangis juga ini. Padahal udah nyampe. Artinya apa? Ternyata mengantar dan menyambut haji itu bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan. Baik, bicara tentang tangis kebahagiaan jamaah masyarakat yang menunggu keluarganya yang baru saja menunaikan ibadah haji, Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan saran kepada masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Barat terkait kesiapan pemulangan ini? Apakah mereka boleh datang ke Kapospele sebagai tempat akomodasi jamaah atau ada saran-saran lainnya, Pak? Ya. Yang pertama, saran saya yang pertama kepada jamaah mulai hari ini, buka YouTube Sheet. Di situ akan ada dialog kita nih, Pak Husnul, supaya tahu dari awal sampai akhir seperti apa persiapan keberangkatan penyambutan ini. Yang kedua, jamaah, terutama jamaah yang dekat dengan Kapuas Palace, supaya jangan terlalu bawa berbondong, terlalu banyak menyambut di sana. Tunggu saja di rumah. Kalau perlu potong ayam, potong kambing, potong sapi. Kalau ada kuda, potong saja. Nah, jangan lupa kita juga diundang. itu jangan terlalu berbondong-bondong, khawatir juga karena ada terindikasi juga kemarin itu ada beberapa orang Kalimantan Barat yang terkena kembali jenis virus corona itu. Mudah-mudahan kita jaga saja ya itu. Kemudian saya kira perlu juga kalau memang ini mengantisipasi, walaupun pemerintah sudah tidak melarang lagi untuk membuka, yaitu prokes kita ini dalam rangka berkumpul nanti. Dan kita tidak tahu mereka dari Arab Saudi ini apa suasananya, tetap clear, kita tidak tahu. Oleh karena itu wajarlah kalau kita menjaga prokes, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga kita yang baru saja mendarat di Kalimantan Barat. Bukan takut mereka datang dari luar negeri, tetapi menjaga perlu. Jaga sangat perlu dan ikhtiar namanya. Tapi kalau memang sudah merasa ya monggo. Tapi kalau ini saran kita yang Mbak Husnul, lebih bagus antisipasi daripada terjadi tapi kita tidak berbuat sebelumnya. Baik, terakhir Bapak, mungkin saran kepada ini penyelenggaraan ibadah haji, ada jamaah haji, kemudian ada masyarakat, tapi yang tidak kalah penting ada panitia di situ, Pak. Yang berusaha ikut melancarkan perjalanan pemulangan jamaah haji ini. Apa yang Bapak bisa sampaikan sekarang? Ya, para panitia kami selaku Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat dan mungkin juga atas nama pemerintah daerah Kalimantan Barat sangat terutang budi dengan para panitia jamaah haji tahun ini.
Artinya saat keberangkatan begitu dahsyat mereka mengurus haji ini. Siang malam waktunya singkat bisa selesai. Tapi pemulang ini juga saya atas nama pemerintah daerah, atas nama Kakak Agama Provinsi Kalimantan Barat menghimbau supaya para panitia mewakafkan waktu, tenaga, hati dan pikiran untuk menyambut jemaah haji kita, kepulangan jemaah haji kita sejak tanggal 28, 29, 30. Tapi sebelumnya sudah kita siapkan. Dan juga ada nanti Mbak tanggal Mbak tanggal 3 Agustus ada 2 orang yang pulang terlambat karena satu dan lain hal, maka akan kita jemput juga. Artinya supaya tuntas laksanakan tugas kepanitiaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai SOP. Dan jika ada keluar SOP tapi dibutuhkan diselesaikan supaya ambil kebijakan demi jamaah haji kita. Terima kasih, saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Andas Haji Syahrul Yadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Tentu saja kami mendoakan semoga seluruh jamaah haji Indonesia dan khususnya Kalimantan Barat bisa tiba di Indonesia, tiba di Kalimantan Barat dan tiba di rumah dalam keadaan sehat dan berkumpul bersama keluarga. Bagi Anda masyarakat yang mungkin menantikan keluarga untuk tiba, silakan dinantikan, jangan lupa berdoa. Dan bagi para panitia dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kami ucapkan selamat bertugas. Mudah-mudahan amal jariah ini menjadi salah satu cara Allah untuk menaikkan derajat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Selamat Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,